bisa merasakan panas atau dingin. Kalau media sosial itu nggak bisa dirasakan panas atau dingin ini. Itulah yang saya bilang, analognya juga harus diperiksa. Itulah gunanya keterangan ahli dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 184. Ini enggak bidangnya. Tunggu dulu, bukan. Bukan, saya berbicara hukum di sini. Tidak. Matamu perlu dikeluarin. Dipegang. Saya tadi diam, tunggu dulu. Makanya saya bilang, jangan komentari, jangan nasihati. Jangan komentar. Saya bicara. Mas lawyernya Jokowi enggak? Cara saya enggak potong-potong. Mas lawyernya Jokowi enggak? Tunggu dulu. Punya hak hukum, punya standing. Anda bilang kebebasan berpendapat. Iya. Anda bilang kebebasan Gak menyatakan boleh. pikiran. Anda sendiri yang mementingkan demokrasi di Anda sini. nggak punya legal standing. Anda ngerti nggak Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 Nggak bisa, nggak sah. Bukan, Anda nggak ngerti hukum, makanya Nggak Anda bisa. ini sendiri pikiran Justru Anda sendiri yang paling orang Anda tadi sudah Jokowi bicara. Saya bicara dulu, jangan potong dulu. Ya Jangan kamu potong dulu. Jokowi setelah membuat Kamu diam laporan dulu. polisi Hei, Bentar. diam dulu kamu. Nanti saya berikan kesempatan. Dari tadi kamu bicara dulu. membuat Ya, statement saya bicara publik Nanti saya berikan kesempatan. yang menyatakan ada orang besar. Di dalam kasus ini saya lihat yang memulai gong ini kan terlebih dahulu mereka yang melaporkan, kan begitu? Gak ada masalah, Ini saya mau ikhlas, pidato saya apa ridho. apa nih? Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho. Ibu Eli, berdasarkan video sebelum, kita melihat bahwa kelompok Roy Suryo dalam berdebat suka memotong pembicaraan dan mengucapkan nada keras, kasar. Apakah hal itu merupakan etika seorang ahli, akademisi? Halo, Pak Arief. Untuk lebih jelasnya bagaimana etika seorang ahli, akademisi pada saat berdebat, mari saksi video penjelasan berikut ini. Etika seorang akademisi dalam berdebat sangat penting, karena debat di ranah akademis bukan sekadar adu argumen, melainkan upaya mencari kebenaran, memperluas wawasan, dan menguji gagasan secara kritis. Berikut beberapa etika utama yang perlu dijaga. 1. Menghargai lawan bicara yaitu tidak merendahkan, menghina, atau menyerang pribadi, ad hominem. Fokus pada ide, argumen, bukan pada orang yang menyampaikannya. 2. Berbasis data dan logika yaitu, argumen harus didukung oleh bukti, teori, data, atau penelitian yang valid. Hindari opini tanpa dasar atau asumsi yang tidak teruji. 3. Keterbukaan terhadap kritik yaitu, menerima sanggahan dengan pikiran terbuka, tidak bersikap defensif berlebihan, siap merevisi pandangan jika ada argumen lebih kuat. 4. Menggunakan bahasa ilmiah yaitu, menyampaikan pendapat dengan jelas, sopan, dan terstruktur. Menghindari kata-kata kasar, sarkasme, atau provokatif. 5. Menjunjung objektivitas yaitu, tidak membawa kepentingan pribadi, politik, atau emosi ke dalam debat. Mengedepankan pencarian pengetahuan dan kebenaran ilmiah. 6. Memberi ruang yang adil yaitu, tidak memonopoli pembicaraan, mendengarkan argumen lawan dengan penuh perhatian. 7. Berorientasi pada solusi dan pemahaman yaitu, tujuan akhir adalah menemukan titik temu atau memperluas perspektif, bukan sekadar membuktikan diri benar. Intinya, etika akademis dalam berdebat adalah mengutamakan integritas intelektual, sikap terbuka, serta penghormatan terhadap kebenaran dan lawan bicara. Etika seorang akademisi dalam berdebat menekankan sikap menghargai lawan bicara, berargumen dengan data dan logika, bersikap terbuka terhadap kritik, menggunakan bahasa ilmiah yang sopan, serta menjunjung objektivitas. Tujuan utamanya bukan untuk menang, melainkan mencari kebenaran, memperluas wawasan, dan membangun diskusi yang sehat. Jadi cara yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo pada saat debat, tidak menunjukkan bahwa beliau seorang ahli atau akademisi pada saat berdebat dengan pihak lain. Jadi siapa di sini yang tidak layak dianggap sebagai seorang ahli atau akademisi? Don't forget to like, share, and subscribe for the next episode of Pro and Contra. Sampai jumpa.